Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Yuding dari kelas C dengan NIM 2203055000014 dengan program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Eh, Pada kali ini saya akan em, memaparkan tata laksana gizi buruk pada balita. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah isu mutakhir gizi yaitu Ibu Irma SKM MKes. Nah, balita dikatakan gizi buruk jika memiliki indeks berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan kurang dari min 3 standar deviasi atau dengan pengukuran lila kurang dari 11,5 cm di usia 6 sampai 59 bulan atau adanya pitting edema bilateral minimal pada kedua punggung kaki. Nah, pada kali ini saya akan membahas dua rumusan masalah. Yang pertama itu adalah menjelaskan 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang kedua itu menjelaskan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Masuk pada materi yang pertama, yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama ada fase stabilisasi. Nah, fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya itu berlangsung selama 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Kemudian dilakukan pemantauan di mana mencatat tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital yang dimaksud di sini adalah denyut nadi, um, denyut nadi, kemudian frekuensi pernafasan dan suhu badan. Kemudian ada tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Pada fase stabilisasi ini balita gizi buruk diberikan formula 75 atau F75 di mana F75 ini merupakan formula rendah protein, rendah laktosa yang mengandung zat gizi makro dan mikro seimbang untuk memastikan kondisi stabil pada balita. Nah, kenapa balita gizi buruk diberikan rendah protein? Karena jika balita gizi buruk diberikan protein yang tinggi akan meningkatkan resiko kematian. Nah, formula makanan cair terbuat dari susu, gula, minyak, tepung, dan mineral mix yang mengandung 75 kilokalori setiap 100 ml diberikan kepada balita gizi buruk pada fase stabilisasi. Nah, adapun tata laksananya, hal yang perlu diperhatikan pada pemberian makanan pada fase ini. Yang pertama itu adalah diberikan makanan yang rendah osmolaritas, rendah laktosa, yang diberikan dengan jumlah sedikit tetapi sering. Yang kedua itu makanan diberikan secara oral atau melalui NGT dengan jumlah dan frekuensi yang disesuaikan. Yang ketiga itu diberikan jumlah energinya itu 100 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein yang diberikan itu sebanyak 1 sampai 1,5 gram berat badan kilogram berat badan per hari. Kemudian diberikan cairan sebanyak 130 mili kilogram per kilogram berat badan per hari. Jika balita gizi buruk ini mengalami edema berat, maka diberi 100 mili per kilogram berat badan per hari. Kemudian jika anak tersebut masih mendapatkan ASI,
dilanjutkan, tapi dipastikan bahwa balita tersebut menghabiskan F75-nya ini sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya yang keenam itu menggunakan cangkir untuk memberi makan pada balita. Nah, pada balita gizi buruk itu yang sangat lemah dapat menggunakan sendok atau semplate. Yang kedua itu ada fase transisi. Nah, fase transisi ini adalah fase peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan yang bertujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Kemudian pemantauan pada fase ini sama seperti pada fase stabilisasi. Pada fase transisi ini diberikan formula 100 atau F100, di mana formula makanan carinya itu terbuat dari susu, gula, minyak, tepung, dan mineral mix yang mengandung 100 kilokalori setiap 100 ml, kemudian diberikan kepada balita gizi buruk pada fase transisi dan rehabilitasi. Adapun tata laksananya yaitu dilakukan secara bertahap dari F75 ke F100 atau RUTF selama 2-3 hari sesuai dengan kondisi balita. Kemudian berikan formula tumbuh kejar F100 atau RUTF yang mengandung 100 kilokalori dan 2,9 gram protein. Nah, pada hari ketiga itu apabila menggunakan F100 dinaikkan sebanyak 100 ml per setiap kali pemberian pada balita. Nah, biasanya biasanya hal ini terjadi ketika pemberian formula itu mencapai 200 ml per kilogram berat badan per hari. Nah, setelah transisi bertahap, berikan dalam frekuensi yang sering dengan jumlah kalori 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan proteinnya itu 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Yang ketiga itu ada fase rehabilitasi. Nah, pada fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Nah, pemberian energinya itu sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF. Bertahap ditambah makanan yang sesuai dengan yang sesuai berat badan. Kemudian pada fase ini berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Nah, tujuan yang ingin dicapai pada fase ini adalah yang pertama itu menurunkan jumlah formula yang diberikan. Yang kedua itu mempertahankan kenaikan berat badan. Dan yang ketiga itu melanjutkan pemberian ASI. Adapun tata laksananya yaitu memberikan energi sebanyak 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian memberikan proteinnya itu sebanyak 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, jika tata laksananya itu gagal, maka perlu dilakukan analisis kegagalan terapi. Yang pertama itu adalah apakah F100-nya atau RUTF-nya itu diberikan dengan benar. Yang kedua itu apakah frekuensi pemberian makanan tersebut benar 8 kali 8 kali per harinya. Kemudian apakah F100 atau RUTF-nya yang diberikan itu dapat dihabiskan. Yang selanjutnya itu apakah anak sakit. Nah, yang keempat itu fase tindak lanjut. Nah, pada fase tindak lanjut ini adalah pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan.
PMT atau pemberian makanan tambahan ini merupakan kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman, bermutu, serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran. Nah, pada pemberian makanan tambahan ini terdapat dua macam, yaitu pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Yang pemberian makanan tambahan penyuluhan adalah makanan tambahan yang diberikan yang diberikan kepada balita oleh kadar posyandu, di mana tujuannya itu uh, sebagai sasaran penyuluhan kepada orang tua um, tentang makanan kudapan yang baik untuk balita sebagai sarana untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi balita dan sebagai juga sarana untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam mendukung kesinambungan penyelenggaraan posyandu. Nah, kemudian ada pemberian makanan tambahan atau PMT. Nah, pemberian makanan tambahan pemulihan ini ditujukan kepada ibu yang mempunyai anak di bawah 5 tahun yang menderita gizi buruk atau gizi kurang yang diberikan satu paket. Nah, paket ini berisi pemeriksaan kesehatan dan pengobatannya, kemudian penyuluhan gizinya, pemberian makanan khusus, dan pemberian makanan khusus selama waktu tertentu. Kemudian di sini ada syarat mutu zat gizi yang terkandung dalam 100 gram pemberian makanan tambahan pemulihan. Di sini ada pemberian energinya itu diberikan sebanyak minimum 400 kilokalori. Nah, kemudian ada protein di mana kualitas protein ini tidak boleh kurang dari 70% kasein. Kemudian dapat diberikan dengan jumlah 8 sampai 12 gram. Kemudian ada lemak. Nah, lemak di sini dapat diberikan sebanyak 10 sampai 18 gram. Kemudian ada asam linolenat atau omega 3 dapat diberikan sebanyak 0,4 sampai 0,6 gram. Kemudian ada asam linoleat atau omega 6 dapat diberikan sebanyak 1,7 sampai 2,9 gram. Kemudian ada serat dapat diberikan sebanyak maksimum 5 gram, kemudian ada sukrosa maksimum 20 gram, kemudian ada vitamin A, di mana vitamin A-nya ini ditambahkan dalam bentuk retinol asetat, di mana dapat diberikan sebanyak 200 sampai 400 mikrogram. Kemudian ada vitamin D yang dapat diberikan dengan jumlah 5 sampai 10 mikrogram. Kemudian ada vitamin E dapat diberikan sebanyak 3 sampai 6 3 sampai 6 miligram. Kemudian ada vitamin K dapat diberikan sebanyak 4 sampai 6 mikrogram. Kemudian ada vitamin B1 atau tiamin dapat diberikan sebanyak 0,25 sampai 0,5 mikrogram. Kemudian ada vitamin B2 atau riboflavin dapat diberikan sebanyak 0,3 sampai 0,6 miligram. Kemudian ada vitamin B6 atau pyridixin di mana dapat diberikan sebanyak 0,2 sampai 0,4 miligram. Kemudian ada vitamin B12 atau kobalamin di mana dapat diberikan sebanyak 0,35 sampai 0,7 mikrogram. Kemudian ada vitamin B3 atau niacin dapat diberikan sebanyak 2,5 sampai 5 mikrogram. Kemudian ada folat dapat diberikan sebanyak 60 sampai 120 mikrogram. Kemudian ada besi dapat besi di sini ditambahkan dalam bentuk senyawa ferrofumarat dapat diberikan sebanyak 4 sampai
7,5 miligram. Kemudian ada iodium, di mana iodiumnya ini ditambahkan dalam bentuk kalium iodat, dapat diberikan dengan jumlah 60 sampai 120 mikrogram. Kemudian ada seng, di sini dapat diberikan sebanyak 2 sampai 3,75 miligram. Kemudian ada kalsium, di mana kalsium ini ditambahkan dalam bentuk kalsium laktat, di mana dapat diberikan sebanyak 225 sampai 450 miligram. Kemudian ada natrium, dapat diberikan sebanyak maksimum 300 miligram. Kemudian ada selenium, di mana selenium ini ditambahkan dalam bentuk sodium selenita, diberikan dapat diberikan sebanyak 7 sampai 14 mikrogram. Kemudian ada fosfor, di mana fosfor ini dapat diberikan dengan jumlah 180 sampai 275 miligram. Kemudian ada fluor, di mana fluor ini tidak boleh ditambahkan, hanya bawaan dari bahan baku. Pemberiannya itu dapat diberikan maksimumnya 0,25 miligram. Kemudian ada air, dapat diberikan maksimumnya itu 5%. Nah, kriteria sembuh dari gizi buruk apabila balita memiliki berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan lebih dari -2 standar deviasi, atau lilanya itu lebih besar dari 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Nah, selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, langkah pertama itu adalah mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Nah, balita gizi buruk itu berisiko mengalami hipoglikemia dengan kadar gula darahnya itu kurang dari 3 mmol atau kurang dari 54 mg per dl. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka anak gizi buruk tersebut dianggap menderita hipoglikemia dan harus segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Nah, langkah kedua itu ada mencegah dan mengatasi hipotermia. Nah, hipotermia itu balita dikatakan hipotermia jika memiliki suhu aksilarnya itu kurang dari 36 derajat Celcius. Nah, balita gizi buruk ini sering ditemukan bersama hipoglikemia yang menandakan adanya infeksi berat. Nah, cadangan energi pada anak gizi buruk ini sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Kemudian ada cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan yang pertama itu dapat menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Nah, harus diwaspadai bahwa bila suhu anak itu mengalami 36 derajat Celcius. Jika suhu tubuhnya itu 36 derajat Celcius. Nah, langkah ketiga itu adalah mencegah dan mengatasi dehidrasi. Nah, diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Nah, semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dapat mengalami dehidrasi. Nah, jika anak gizi buruk mengalami dehidrasi ringan atau sedang, maka
upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, maka diberikan cairannya itu dapat diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Kemudian, gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang dikenal dengan Rehydration Solution for Malnutrition atau Resomal. Kemudian, adapun cara mencegah dan mengatasi dehidrasi, yaitu memberi Risomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir, larutan elektrolit, mineral mix, dan air. Nah, caranya membuat risomal yang bahannya itu adalah oralit dengan jumlah 1 saset yang setara dengan 200 ml, kemudian ada gula pasir dengan jumlah 10 gram, kemudian ada larutan mineral mix sebanyak 8 ml, kemudian ditambah air sampai menjadi 400 ml. Kemudian langkah keempat itu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Tubuh anak gizi buruk itu relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi, tubuhnya itu mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibanding anak normal. Oleh karena itu, pemberian cairannya itu tidak boleh mengandung kadar natrium yang tinggi dan anak tersebut harus mendapatkan tambahan kalium. Nah, adapun tata laksananya, yang pertama itu untuk mengatasi gangguan elektrolit, diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F100 atau Resomal. Nah, yang kedua itu gunakan larutan Resomal untuk rehidrasi. Yang kemudian langkah kelima itu mengobati infeksi. Nah, balita yang seringkali menderita berbagai jenis infeksi, sering tidak ditemukan gejala atau tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Oleh karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Nah, hipoglikemia dan hipotermia itu sering kali merupakan tanda infeksi berat. Yang adapun tata laksana dari langkah kelima ini, yang pertama itu memberikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum yang luas. Kemudian jika balita itu sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotiknya itu lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Kemudian yang kedua itu memberikan imunisasi campak jika balita tersebut berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Nah, imunisasi ditunda bila balita tersebut dalam keadaan syok. Nah, imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Ya, langkah keenam itu adalah memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan fase transisi. Kemudian, pemberian zat besi itu boleh diberikan jika anak tersebut
setelah anak tersebut mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai berat badannya itu bertambah. Kemudian bila balita gizi buruk mendapat RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi. Eh, Kecuali bila ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk dan di layanan rawat inap. Kemudian langkah ke-8 itu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Kemudian langkah yang ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Nah, keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Stimulasi yang dapat stimulasi itu diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur. Terhadap sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar. Yang pertama itu kemampuan gerak kasar, kemudian kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Kemudian langkah ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, persiapan untuk tindak lanjut di rumah ini dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Nah, bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang, minimal 1 kali 1 minggu pada bulan pertama, kemudian 1 kali dalam 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali selama 1 bulan sampai 6 bulan atau lebih. Dan juga itu dianjurkan untuk melengkapi imunisasi dasar atau ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.